Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau seorang pemimpin dunia jadi buronan internasional? Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah skenario hipotetis yang tajam tentang pertarungan sengit antara kekuasaan negara dan supremasi hukum. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang super penting nih untuk ditekankan. Apa yang akan kita bahas ini bukanlah berita. Ini adalah sebuah skenario hipotetis yang diangkat dari sumber kami, dengan latar waktu di tahun 2026. Jadi, anggap aja ini sebagai sebuah latihan berpikir untuk melihat kemungkinan masa depan hukum internasional. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Kalimat ini, nih, yang jadi jantung dari skenario kita. Sebuah pernyataan yang jujur aja mengejutkan, dengan implikasi global yang luar biasa besar. Gimana ceritanya dunia bisa sampai ke titik ini? Kita mulai dari bagian pertama, seorang pemimpin didakwa. Untuk bisa paham gambaran besarnya, kita harus mulai dari skala yang paling personal dulu, yaitu kasus terhadap satu individu. Ini bukan lagi soal politik atau diplomasi, tapi sudah masuk ke ranah pertanggungjawaban pidana pribadi di panggung dunia. Nah, ini pertanyaan yang penting banget, karena seringkali ada kebingungan soal lembaga mana melakukan apa. Memahami perbedaannya itu kunci untuk bisa mengerti keseluruhan situasi ini. Oke, coba perhatikan baik-baik. Ada dua lembaga yang berbeda secara fundamental di sini. Di satu sisi ada ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Fokus mereka adalah mengadili individu. Dalam kasus ini, Benjamin Netanyahu. Di sisi lain ada ICJ atau Mahkamah Internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa antar negara. Jadi targetnya adalah negara Israel itu sendiri. Dua jalur hukum yang berbeda untuk dua subjek yang berbeda. Jangan sampai tertukar ya. Nah, kalau kita lihat dakwaan dari ICC, ini spesifik banget loh. Tuduhannya adalah Netanyahu secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan ini. Misalnya, sengaja menggunakan kelaparan sebagai metode perang, atau sengaja mengarahkan serangan ke populasi sipil termasuk sekolah dan rumah sakit. Ini masuk kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini dia konsekuensi nyatanya. Begitu surat perintah penangkapan ini aktif, statusnya praktis menjadi buronan internasional di 124 negara yang menjadi anggota ICC. Artinya apa? Ini secara drastis membatasi ruang geraknya. Dia berisiko ditangkap setiap kali bepergian ke negara-negara tersebut. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Kita zoom out sedikit, karena ceritanya ini nggak berhenti di satu orang saja. Sekarang kita beralih dari akuntabilitas individu ke tuduhan berat yang dihadapi oleh sebuah negara secara keseluruhan. Kalau di ICJ, tuduhannya beda kelas. Di sini, Afrika Selatan menuduh negara Israel telah melanggar konvensi genosida, sebuah perjanjian internasional yang lahir dari kengerian Holocaust. Ini adalah salah satu tuduhan paling serius yang bisa dilayangkan dalam hukum internasional, karena yang menjadi fokus utamanya adalah niat untuk menghancurkan sebuah kelompok bangsa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan ternyata nggak cuma itu. Selain kasus genosida, sumber kami juga merinci daftar panjang dugaan pelanggaran lainnya oleh negara Israel. Mulai dari serangan di Lebanon, pembangunan permukiman yang dianggap ilegal, sampai agresi militer yang melanggar kedaulatan negara lain. Ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan hukum yang sedang dihadapi. Tentu saja, di panggung dunia, nggak ada yang terjadi di ruang hampa kan? Makanya, sekarang kita perluas lagi lensanya untuk melihat keterlibatan pemain kunci lainnya, Amerika Serikat. Gimana sih peran sekutu utama Israel ini dalam skenario 2026? Ada konsep dalam hukum internasional yang menarik banget, namanya complicity atau keterlibatan. Logikanya sebenarnya sederhana, begini. Pertama, Anda menyediakan alat untuk kejahatan, misalnya senjata. Kedua, Anda tahu alat itu bisa digunakan untuk kejahatan dan terbukti digunakan. Dan ketiga, Anda secara diplomatis melindungi pelakunya dari akuntabilitas, misalnya dengan veto. Nah, kalau ketiga hal itu terjadi, Anda bisa dianggap terlibat secara hukum. Selain soal keterlibatannya dengan Israel, dalam skenario ini AS juga menghadapi tuduhan langsung atas tindakannya sendiri, termasuk agresi militer ilegal ke Iran dan penerapan sanksi ekonomi yang oleh para ahli dianggap sebagai hukuman kolektif. Artinya, sanksi itu merugikan seluruh penduduk sipil, bukan cuma target militernya.
Tapi, nah, ini dia catatannya. Ada satu poin yang sangat krusial dan nggak boleh kita lupakan. Amerika Serikat itu bukan anggota ICC dan secara aktif menolak yurisdiksi pengadilan itu. Ini menciptakan semacam perisai hukum yang sangat besar untuk menuntut pejabat Amerika di pengadilan internasional, sebuah realitas yang sangat membentuk dinamika kekuatan global. Semua ini membawa kita ke bagian terakhir, tantangan keadilan. Karena apa yang kita lihat dalam skenario 2026 ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah bagian dari pola sejarah yang panjang dan terus berulang. Coba deh, kita lihat jejak sejarahnya. Dari Vietnam ke Irak, Afghanistan, hingga skenario Iran di tahun 2026 ini, perdebatan yang sama selalu muncul. Kapan tindakan sebuah negara adidaya dianggap melanggar batas hukum internasional? Sejarah menunjukkan bahwa ini adalah pertanyaan yang terus-menerus kita hadapi, lagi dan lagi. Bayangin, lebih dari 70 tahun. Sejak sistem hukum internasional modern lahir setelah Perang Dunia Kedua, komunitas global tuh udah bergulat dengan dilema yang sama persis. Jadi ini bukanlah masalah baru, melainkan sebuah tegangan fundamental yang memang ada dalam tatanan dunia kita. Jadi, pada akhirnya, skenario 2026 ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan paling mendasar. Saat hukum internasional yang idealis berhadapan langsung dengan kekuatan nasional yang realistis, mana yang akan menang? Jawabannya nggak ada yang mudah. Dan jawaban atas pertanyaan itulah yang akan terus membentuk dunia kita di masa depan.